صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى سيدنا المحاج إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن آدم ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وأمورهم ونفذتهم بجن والدنيا والآخرة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أن الله لا يغفر لهم ويرحمهم ويبلي درجتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومهم ونفحاتهم بالدنيا والدنيا والآخرة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سيدنا وحبيبنا وأمثالنا صاحب القدس الغفار ورسوله وفروعه وذوي الحدود عليهم أجمعين أن الأحد لا يغفر لهم ويرحمنا من بركاتهم بأسرارهم بأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم من الدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك والمسلمين يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا 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 مما نخاف يا أمن. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca hadis yang dibacakan oleh Bapak Ustaz Haji Agus Hajito, maka secara taklim tausiah dan juga wasilah dari acara kita yaitu subuh gabungan antara BKM, BKMS, Serjamah se-4 RW kita mulai dan diawali dengan sambutan dari Ketua BKM Usul Hamidah yang alhamdulillah pada kesempatan minggu yang ke-4 bulan ini Hamidah mendapatkan menjadi suatu lain. Ya, jadi sekalian ya saya selaku pengurus DKM akan mengawalinya
sambutan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati guru-guru kita, orang tua kita, Bapak Ustaz Agus Harjito, Bapak Ustaz Syahid, alhamdulillah, ya Bapak-bapak, ketua DKM masjid maupun ketua DKM mushola kelurahan kampung RW sekampung Pendulena, ya, dan jamaah semua, ya, kalau dihitung berjumlah 1.278 jamaah. Ya, jadi alhamdulillah 1.278 tulisannya 1.278 bukan jumlah ya. RW 1, RW 2, RW 7 dan RW 8. Para hadirin jemaah sekalian, ya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini di mushola Ridho, musholahnya yang kecil dan juga terpencil, tapi dingin, si hujan. Saya mengucapkan terima kasih semua kepada jemaah yang tidak saya beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya. Insya Allah kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti sama-sama kita mendapatkan syafaat beliau dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah sekalian yang kami hormati, atas nama DKM Mushola Ridho mohon maaf ya atas segala sambutan mungkin, jamuan juga mungkin kiranya kurang berkenan, yang ala kadarnya ya silahkan untuk dinikmati. Kami pengurus dengan segala kekurangannya mohon kiranya diberkati maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah mushola Ridho yang telah membantu kami, ya, memberikan sumbangannya, menyumbangkan duitnya dan juga makanan, tenaganya, mamanya terutama yang dari pagi, dari mulai dari pagi sampai jam 12 malam nih bikin makanan, ya, menyiapkan makanan, bukan bikin makanan, tapi mempersiapkan makanan buat kita dari mentah sampai matang. Kami mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan segala apa yang diberikan ke mushola ini senantiasa menjadi berkah dan juga semoga menjadi pahala yang berlipat ganda, rizkinya ditambahin, dibanyakin dan diberkahin. Amin Allahumma amin. Dan untuk selanjutnya juga mungkin saya juga merangkap sekalian MC. Setelah sambutan saya akan dilanjutkan dengan tausiah oleh Bapak Ustadz Syahrid Al-Fantuni. Jadi diharapkan dan dimohonkan kepada jemaah untuk sama-sama
simak yang mudah-mudahan di dalamnya terdapat ilmu yang bermanfaat untuk kita. Sambutan dari saya Ketua DKM, kurang lebihnya mohon maaf. Kita diberikan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus juga mungkin sekalian tertutup doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah salam Ramas berinya di rumah Fauti. Jawab salamnya ramai dekat Mas. Ini akibat belum ngopi. Udah dapat kopi belum? Alhamdulillah di sini belum kelihatan ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in khairul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Abdurrahman, para sadis, pekerja dan ulama tokoh masyarakat, wabil khusus Sahibul Bait DKM Sholah Arito beserta pengurus yang lainnya, juga yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Agus Hadito yang baru saja tadi membukanya dengan band kita baca. Juga kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Kausar, yaitu Al-Mukarram Ustaz Haji Agung Suyono. Ya, saya ingat Al-Kausar ini udah dikit lagi ya, tinggal seminggu 2 minggu lagi. Pasal ini Rabbika wanhar, yaitu Adha. Kemudian juga yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Hidayah Al-Mukarram Ustaz Ali Mukhtar Ali MPD. Kemudian DKM Masjid Jami Al-Madinah, ya ini lagi mojok kan, pojok Ustaz Yoga, Ustaz Abdullah rombongan, terima kasih. Kemudian Masjid An-Nur, ada An-Nur ya, ada perwakilannya ya. Beliau sekarang ini DKM-nya sedang menunaikan ibadah haji. Kemudian juga DKM Masjid Jami Al-Mu'min, ya, ada perwakilannya Pak Ustadz Mondok di belakang. Kemudian juga Musolah Al-Bait As-Solihin ya, paling ujung Pak Ustadz Adi Marwan. Kemudian Musola At-Taqwa Ustadz Ahmad Ghazali ya, ada Ustadz Ghazali. Kemudian Musola At-Taubah Jalan Sadewa Ustadz Haji Na'ali. Kemudian Musola Baitul Muttaqin Bapak Pak Erang, ya, Pak Erang. Musola Baitul Jannah Bapak Ustadz Pak Noin Bastian, alhamdulillah hadir. Kemudian Musola At-Taubah Sumur Bandung Pak Ustadz Dasa atau DKM-nya, lupa namanya ya, alhamdulillah hadir juga. Kemudian Musola Al-Furqon, ini orang besar ya, Ustadz Rospati, saya kalah besar. Kemudian Musola Fatul Khair Bapak Haji Edi Ucok ya. Kemudian juga Musola Al-Ikhlas, siapa DKM sekarang? Siapa? Sain ya.
Bapak Sain. Ada ya Pak Sain ya? Ustaz Sain ya. Ya. Kemudian juga musola habis apa ya? Al-Muhsidi. Muhsinin. DKM-nya samping saya DKM-nya. Ya, musola Al-Muhsinin ya. Ustaz Haji Agus Sandito, beliau juga pimpinan Majelis Taklim Majelis Dzikir Al-Bahri yang besok tanggal 25. Ya sekarang. Kayak dulu ya. Ya, sekalian ngundang katanya ya. Ntar nih siang ba'da zuhur kita dzikir bersama ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nih jamaah suling bisa hadir semua nih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga semuanya dah kalau saya sebutin bisa sampai pagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah mulai kembali kegiatan kita yaitu Suling 1278. Ya. Ini adalah kegiatan rutin Pak Bayu ya. Ini beliau dari Bung Residen ya. Ini kegiatan rutin yang kita dawamkan, yang kita istiqomahkan. Dan ini kita mulai lagi. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memulai sesuatu itu biasanya lebih mudah dan mengerjakannya juga mudah. Namun kemudian ketika kita ingin menjaga atau istiqomah di dalamnya, itu yang terasa berat dan sulit. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang istiqomah, yang terus-menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ahaba a'mali ilallah ad-duwamuha wa inqal. Kata Nabi, ahabal a'mali ilallah, amal yang dicintai oleh Allah, ad-duwamuha, yang dawam, ya, yang terus menerus, wa inqal, walaupun sedikit. Kemudian apa sih istiqomah itu? Istiqomah apa Pak? Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah. Nah, istiqomah diambil dari segi bahasa artinya dengan toma, artinya lurus atau tidak melenceng. Atau diartikan istiqomah ini adalah pelaksanaan dengan baik dan benar serta berkesinambungan. Atau lebih kita pahami, istiqomah ini adalah konsisten, ya, pelaksanaan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Sedangkan menurut istilah diambil dari pendapat para sahabat. Suatu ketika pernah sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya tentang istiqomah. Beliau menjawab bahwa istiqomah itu adalah kemurnian ibadah. Artinya tidak disekutukan dengan siapapun dan dengan apapun. Sedangkan menurut Sayyidina Umar ibn Khattab, istiqomah itu konsisten melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dan tidak menipu. Berbeda dengan pendapat Sayyidina Utsman ibn Affan, istiqomah itu adalah mengikhlaskan seluruh ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, istiqomah adalah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika istiqomah itu terasa berat dilakukan bagi kehidupan seorang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan balasan yang sangat besar dan agung. Karena pada prinsipnya sesuatu ibadah yang dilakukan terasa berat dan sulit, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang besar. Contoh, kita sholat subuh, pahalanya bahkan sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Berat karena pagi-pagi kita udah main dingin-dinginan wudu, terus berangkat tadi itu sholat sunnah dan lain sebagainya. Apalagi yang paling berat, ibadah haji. Saat sekarang yang kita lakukan, saudara-saudara kita, ya, kalau kita ibadah sholat modalnya apa? Mau ama bisa, usul belakangan dah.
ya, rada susah khusunya. Mau ama bisa, puasa sama, zakat kalau kita punya harta atau punya duit. Tapi ibadah haji semuanya, fisik ya iya, harta juga iya, ilmu juga iya. Tekad mental, inilah ibadah haji menyeluruh, semuanya harus punya. Nah, keistimewaan atau keutamaan orang-orang yang istiqomah akan mendapatkan yang pertama adalah ia akan didatangi oleh malaikat, dihibur dan diberikan kabar gembira, yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kondisi yang pasti dialami oleh manusia adalah kondisi sakaratul maut. Satu kondisi di mana seseorang yang mengalami sakaratul maut akan mengalami suatu rasa sakit yang amat sangat sakit, penderitaan yang sangat amat menderita. Bahkan Imam Al-Ghazali menggambarkan keadaan sakaratul maut, bahwa pada saat itu orang yang merasakan sakaratul maut seperti rasa sakit yang sangat menusuk jiwa dan menyeluruh secara instan seluruh jiwa, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang tidak merasakan sakit. Sehingga orang yang merasakan sakaratul maut merasakan seluruh organ-organ tubuhnya seperti disayat pisau, kulit disayat pisau, kemudian ditarik dari ujung kaki sampai kepala. Kita bayangkan betapa sakitnya sakaratul maut. Kalau kita tertusuk duri, kalau kita tersayat pisau, kalau kita terbakar api, kita masih bisa menjerit, kita masih bisa melompat, kita masih bisa berlari untuk mengurangi rasa sakit kita. Kita luka, kita menjerit, aduh, ya biasanya rasa sakitnya rada kurang. Tapi hadirin, berbeda dengan ketika kita sakaratul maut. Kita tidak bisa menjerit, kita tidak bisa berlari, kita tidak bisa melompat untuk mengurangi rasa sakit. Ini kenapa? Karena rasa sakit yang sangat memuncak, dari puncak ke rasa sakit. Rasa sakit ini menghancurkan akal, membuka lidah, menghilangkan tenaga, melemahkan seluruh tubuh, sehingga orang yang merasakan sakaratul maut dia akan seperti orang yang matanya mengikuti, ya, dari bawah sampai ke atas. Kita lihat orang sakaratul maut, ya, ketika depan kita ada orang sakaratul maut, biasanya dinginnya dari mana? Kaki, dari ujung kaki jempol terus dingin ke atas, ke lutut, ke paha. Coba Bapak periksa kakinya, dingin enggak? Ya, itu dari ujung kaki sampai kepala. Itulah sakaratul maut. Maka bagi orang-orang istiqomah, kata Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Kata Allah dalam surat Fussilat 30, innal ladzina qalu rabbunallah, dan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, sumastaqamu, dan mereka menetapkan pendiriannya istiqomah di dalam ibadah, tatanazalul alaihim malaikah, maka akan didatangi oleh malaikat dan berkata, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan engkau bersedih, wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, sesungguhnya engkau akan dimasukkan ke surganya Allah seperti apa yang dulu dijanjikan. Ini orang-orang yang istiqomah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang istiqomah senantiasa akan mendapatkan pahala walaupun dia tidak melaksanakan amal. Nah, bingung kita nih. Dapat pahala tapi tidak melakukan amal. Maksudnya begini, orang-orang yang istiqomah seperti orang itu sering sholat berjamaah di masjid, di musola, ya,
Suatu ketika orang itu sakit sehingga dia tidak dapat berjamaah, maka oleh Allah tetap dicatat sebagai mendapatkan pahala jamaah. Karena apa? Karena dia sudah istiqomah. Orang dulu Pak, orang istiqomah itu bukan cuma dia sering sholat jamaah, tempatnya aja istiqomah. Ada yang di pojokan belakangan, pasti datangnya di situ. Ada yang belakang mulu. Ya, dulu ada saudara kita namanya Pak Haji Amin. Kenal nggak Pak Haji Amin almarhum? Dia kalau di Al Mumin adanya di pojokan belah kiri. Udah sampai beliau nggak ada, situ aja. Ya, itu bukannya istiqomah cuma sholat jamaahnya aja, di tempatnya juga istiqomah. Dan biasanya kalau orang istiqomah itu kelihatan kayak kalau kagak ada. Ya, misalnya Pak Haji Agus nggak ada, waduh kelihatan banget pasti. Pak Haji Agus kemana nih? Padahal dia ada di belakang. Ya, itu. Ini istiqomah, orang-orang istiqomah. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya hadis riwayat Muslim, "Ija maridul abdu aus safar, kutibalahu mislu makana ya'malu mukiman sahihah." Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Ija maridul abdu aus safar." Apabila sakit, ya, marid itu sakit, apabila seorang hamba itu sakit, aus safar atau dalam perjalanan, kutibalahu mislu. Ya, kalau di NU ada katib ya, artinya yang nulis. Ya. Kutibalahu mislu, maka dia akan tetap ditulis pahala jamaahnya. Ya. Makana yakmalu, dan ketika sebagaimana dia lakukan mukiman sohiha, ketika dia dalam keadaan ada di tempat itu ataupun dalam keadaan sehat, ya, sohiha sehat. Jadi inilah istiqomah kita. Bahkan Pak, ketika kita akan sakaratul maut, ada satu kita menerangkan di situ yang datang bukan cuma malaikat, tapi juga iblis. Buat apa? Buat belokin iman. Ya, nyawa kita lagi mau diangkat nih, itu bukan malaikat aja yang datang, iblis juga datang. Ya, supaya apa? Emang dia tugasnya nyari temen. Ya, kalau malaikat datang di situ namanya malaikat rahmah. Ya, siapa malaikat rahmah itu? Yaitu yang ada yang kayak gini nih, kita kumpul, ya, malaikatnya yang apa? Ngepakin sayapnya. Nah, itu malaikat rahmat yang ada di majelis taklim, majelis zikir. Nah, nanti ketika sakaratul maut, malaikat itulah yang datang kepada kita, nunjukin jalan yang lurus. Maka diangkat nyawanya, ruhnya dibawa ke atas, terasa wangi. Ditanya malaikat, itu ruh siapa? Ruh si fulan. Masya Allah, bau surga sudah tercium. Ya, sampai ditaruh di surga, kemudian balikan lagi. Dan saat itu juga akan datang malaikat munkar wa nakir. Tapi ada malaikat yang mengatakan bahwa ia adalah sering melaksanakan kebajikan, sering melaksanakan suatu kebaikan dan istiqomah di dalamnya. Beda ketika orang yang tidak pernah ibadah, berakhlak buruk, begitu mau diangkat nyawanya yang datang iblis. Tenang, ini mah teman saya. Nah, loh, ya, diangkat berbau busuk. Ya, mudah-mudahan tausiah yang sedikit ini dapat mengena di hati kita. Kita lebih istiqomah lagi, terutama di dalam Suring 1278 ini. Alhamdulillah kita sudah berjalan sudah lama. Ya, mudah-mudahan kita niatkan kita untuk istiqomah. Kalau kita enggak niat susah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita jalan untuk dapat meraih istiqomah itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya demikian dari saya. Kurang lebih mohon maaf, dan nanti doa saya mohon Bapak Ustadz Mukhtar Ali ya yang menutup dengan doa. Dan saya cukup sekian. Gadis cantik main di sawah, naik ke darat langsung neduh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum doa ini ada yang dibagiin, silakan.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Bagi jamaah yang mau isyraq dulu, tunggu ada berapa menit lagi paling ya. Nanti kita isyraq baru kita bubar. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, kami hari ini kita sudah sama-sama sahur Allah awal dengan sholat sunnah pada sholat subuh berjamaah, lanjut zikir, masih kemudian agar manusia dan silaturahim. Mudah-mudahan pagi ini pagi yang berkah. Bagaimana Rasulullah SAW telah umatku pada pagi harinya. Kalau pagi harinya dikawal dengan keberkahan ibadah, insya Allah siangnya berkah, sorenya berkah, malamnya juga berkah. Jamaah seluruh ya sepanjang kita ini berkah. Alhamdulillah terjadi tadi sedang mendapatkan ilmu dari tahrir. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada umur, kemudian istiqomah dalam ibadah. Mari warahmatullah, mari sama-sama kita ikut majelis yang berbahagia ini dengan doa, harapan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas kita senantiasa dapatkan perlindungan dan keberkahan. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan li'amahu kafi umasiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi ismika. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu alaihi wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina. Amin. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min
كل شر آمين. اللهم انصر من نصر الدين آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر المجاهدين والمجاهدات في فلسطين آمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala